I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling. Halo semua ya, mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky di energi hari ini. Gue mau agak berbeda hari ini, bosen gue sama format yang biasanya ya, karena secara gue cuma ngerjain untuk akhir-akhir ini, gue ngerjain cuman energi hari ini, gue agak-agak bosen jujur. Jadi dimodifikasi ya, biar kita nggak sama-sama bosan. Energi hari ini, hari ini Merkuri dan siapa namanya Merkuri retrograde oposisi dengan Uranus. Oke. Artinya tahu dong Uranus seperti apa, ciri-cirinya. Uranus kan Knight of Wands. Ciri-cirinya Uranus kan dia menanyakan status quo ya, stagnan lah apalah itu ya kan. Four of Cups, Nine of Wands, The Hangman, Queen of Pentacles, King of Wands, Knight of Pentacles, Eight of Swords. Outcome-nya Page of Swords. Alam bawah sadarnya adalah Nine of Swords, Ace of Wands, Two of Wands, Seven of Cups, Temperance, King of Swords. Cukup. Queen of Cups. Oh ya, masih juga si Neptune ya, ada di sekitaran. By the way, ini alam bawah sadarnya nggak ada major arcana ya. Cuman ada satu di bawah sini, di bawah alam sadar kita, dan itu pun Temperance. Yang mana adalah healing atau butuh proses dalam memahami, dalam apa ya namanya ya, beradaptasi ya, perbedaan. Istilahnya ketakutan atau parno, galau ya, kekhawatiran untuk memulai yang baru karena butuh penglihatan yang lumayan jauh atau visi tentang masa depan yang penuh ilusi atau opsi. Sedangkan kitanya juga masih butuh dalam masa penyembuhan atau masa transisi
ya dalam beradaptasi akan apapun perubahan yang harus kita lakukan, untuk bicara tentang siapa saya, ya, jati diri kita sendiri, tentang apa maunya kita di masa depan, tentang segala kebenaran tentang siapa diri kita. Ya, ini energi Uranus Aquarius, yang mana juga tentang saat ini adalah tentang bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri. Oke. Dan bagaimana kita memperhatikan taking good care of ourselves, ya. Energinya Queen of Cups, energinya Cancer, which is yang mana tentang tindakan-tindakan yang akan kita ambil, ya, tentang reputasi kita, tentang sosial status kita, tentang jauh ke depannya kita mau seperti apa. Oke. Dan ini juga tentang bagaimana kita mengkomunikasikan atau bagaimana kita berpersepsi, bagaimana kita nge-mix antara wawasan kita yang kepercayaan atau keyakinan kita yang lama, ya, apapun yang kita percayai, mindset, cara kita berpikir yang lama dengan cara berpikir kita yang baru, bagaimana kita menyesuaikan dan menyeimbangkan itu, ya. Emang butuh proses healing, pemahaman dalam beradaptasi dalam masa transisi perubahan. Oke. Kita merasa terpuruk, kita merasa tidak bebas, kita merasa tidak mandiri, semuanya terbatas, pergerakan kita, semua gerak kita terbatas, apalagi masih masa pandemi gini kan, terbatas iyalah pasti, ya. Kita semua masih dalam bergerak, kita terbatas, tidak ada yang kebebasan itu, dan itu membuat kita merasa bosan, jenuh, jengah, ya, ngerasa gitu, males deh, gitu. Nggak punya semangat, ya, nggak punya semangat, ilfeel, itu kata-katanya, ilfeel. Dan kita dihadapkan pada suatu sikon yang mana ini kapan sih kelarnya pandemi, mau kita contoh, kapan sih kelarnya pandemi ini, kapan sih kelarnya PSBB ini, ya kan, kapan sih kita bebas untuk ini gue cabut aja ini gitu, gue jalan juga nih gitu, bodo amat deh gitu. Kita istilahnya dipicu untuk berontak dengan energi si Mercury retrograde dengan Uranus, ya, dengan Uranus ngobrol gitu kan, ya. Jadi ada kebenaran yang mau keluar gitu, ada kebenaran yang mau keluar, yaitu tentang hasrat kita sebagai individu, ya, keinginan kita untuk melakukan sesuatu yang udah nggak bisa dikekang lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Karena kita sudah stuck, benar-benar stuck, udah capek, pengorbanan itu udah di sini gitu, udah kapan sih kelarnya gitu, nggak kelar. Dan kita dipaksa untuk being grounded, untuk sebenarnya kita
dipaksa untuk melihat diri kita sendiri gitu, untuk taking good care of ourselves gitu ya, dengan energinya Queen of Pentacles. Itu energinya si Capricorn kan. Energi Capricorn itu di mana ada Saturn, Jupiter dan Pluto di situ ya. Ingat ya guys, tanggal 21 Desember Saturn sama Jupiter dia pindah ke Aquarius. Itu bakalan jadi momen yang besar. Gue akan coba bikin special reading untuk momen itu. Tapi yang jelas Queen of Pentacles itu adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri kita, tanggung jawab, dan akan kepercayaan dan keyakinan kita sendiri dalam membentuk jati diri kita, yang sebenarnya kita diminta untuk grounded, untuk melihat lagi secara penuh siapa sih saya, apa benar ini gue yang gue mau dari dulu untuk menjadi seperti ini sekarang gitu. Apakah sudah tercapai cita-cita gue? Dulu maunya gue seperti ini, apa gue seperti itu sekarang? Udah tercapai gitu, kurang lebih ya. Dan karena kita kan dikurung gitu ya, karena kita dikurung, kita terbatas gitu kan, ruang gerak kita terbatas, segala macam terbatas. Kita dipaksa untuk melihat kilas balik tentang apa sebenarnya maunya kita, apa maunya kita, kemana kita, sudahkah kita menjadi. Itulah di bawah rasa ilfil itu ya, kita ingin memulai sesuatu yang baru, kita ingin mengambil resiko dan memulai apapun yang memang itu berarti buat kita, berguna buat kita ya. Kalaupun memang harus mengambil resiko, gue ambil daripada gue ilfil begini ya. Dan ini energinya Aries ya, yang mana ada Chiron lagi, Chiron di Aries, dan Mars retrograde masih di Aries ya. Tindakan-tindakan itu semua terbendung. Dan lihat dong gimana si Aries ngelihat gini ya, gimana ngelihat si Aries ngelihat si Capricorn gitu kurang lebih ya gitu. Istilahnya udah gatel gitu. Istilahnya udah gatel, pingin cabut, nggak sabar, pingin berbuat sesuatu, ingin memulai sesuatu yang baru gitu. Karena udah gatel juga nih sama ini, udah gemes gitu. Chiron itu healing ya, Chiron itu healing. Sedangkan Aries itu adalah di area relationship. Udah gatel untuk mulai yang baru. Karena udah bikin ilfil situasi yang sekarang gitu. Udah gitu. Karena ini musimnya Libra ini emang dengan new moon di Libra, musimnya Libra, Sun di Libra. Habis itu nanti pindah ke Scorpio kan tanggal 23 pada 22 ya. Itu yang mana adalah transformasi gitu kan. Dan Libra itu semua tentang relationship ya, Libra itu semua tentang relationship ya. Plus lagi gitu kan Venus di Virgo, yang semuanya tahu dong ininya Virgo apa, secara detail ya kan? Melakukan segala sesuatu dengan penuh rencana dan detail. Makanya dia the slowest guy on the deck, yang paling lama, yang paling lamban, yang paling itu dah yang paling slow. Venus di Virgo yang emang harus ending sih gitu. Venus di Virgo energinya ending, dan ingin memulai sesuatu yang baru pun dia harus menyusun rencana yang benar-benar matang. Itu kan energi Virgo. Dan kalaupun gue harus ngejebol gitu, maksudnya nurunin ini semua once,
ya, tongkat. Semua harus pakai strategi, gitulah biasanya kalau si Virgo itu kan. Apa yang benar-benar saya menyehatkan buat gue, tapi arahnya dia ke sini. Galau gue, malah terjebak dia. Balik-balik lagi terjebak. Dan persis di bawahnya si Hangman. Ini energinya si Pisces kan. Energinya Pisces itu adalah di sehari-harian. Di keseharian, kesehatan kalian ya, kesehatan kita, dan kebiasaan lama yang membuat kita stuck. Yang memang transformasi itu harus terjadi, ya. Transformasi itu harus terjadi, kalau enggak kita selalu begini. Kebiasaan kita yang memang harus kita akhiri. Tapi kita mencoba untuk membeli waktu terus menunda-nunda terus transformasi ini, ya kan, dengan sebagai alibi atau alasan, yaitu saya lagi berkorban, ya kan, sebagai victim, jadi victim, sehingga terjebak, beli waktu terus, nunda-nunda terus, self sabotage terus, bilangnya ini pengorbanan gitu kan, sok santo gitu, sok santa, sok saint, sok jadi malaikat bro, gitu. Berkorban. Padahal bilang aja lu malas transformasi, karena siapa sih yang mau transformasi, ya kan? Sakit bro, yang namanya enlightenment, yang namanya awakening, itu pencerahan itu selalu menyakitkan. Tapi pertanyaan sekarang adalah, mendingan sakit 10 tahun karena ilfil, atau karena stuck di gantung, ya, atau setahun jedar, pilih mana? Pertama, bebas loh, itu semua pilihan ya, bebas. Lo mau pilih 10 tahun lo jalannya ngesot gitu, 10 tahun lo ngesot atau ya setahun doang lo pincang, setahun lo rembuk, nggak ada yang mendingan ya. Plus 10 tahun itu ya, hidup lo kan sekarang berapa sih umurnya gitu, 30 ya, berarti 10 tahun lo akan istilahnya hidup lo kualitasnya cuman 40% atau 50%. Hidup 50% dalam waktu 10 tahun. Hitung-hitungan nih, matematika nih. Terus outcome-nya adalah mata-matain lo, sibuk di medsos. Outcome-nya sibuk di medsos, nggak ada tindakan, cuma sibuk di medsos, menyibukkan diri, ya kan, biar kelihatannya sibuk Bo. Ada yang dikerjain, ya kan. Balik lagi, beli waktu, menunda-nunda, yang mendistraksi diri sendiri, sehingga gue lupa apa yang harus gue lakukan, ya. Betul, ini energi Merkuri. Gue mau ngambil oracle. Ini Literary Witches Oracle card. Melek woi, bangun. Awakening moment, right? Udah satu aja. Terus Wisdom of the Oracle.
tiap pagi lo dibangunin sebenarnya masih si jago satu ini, ya kan? Jadi kitanya kayaknya melek bangun tapi nggak bangun ya, sibuk di medsos ternyata dia. Breathe, clean it up. Kalian kan disuruh bersihin ya. Udah cukup kali bersihinnya gitu. Udahan bersihinnya. Tindakannya apa? Gitu. Breathe. Relaxnya kelamaan Jo. Gitu. Relaxnya kelamaan gitu. Udah gitu, udin. Berfantasilah, tapi bukan fantasi yang seperti ini gitu. Bangun visi itu. Oke guys, gue mau coba bikin energi TF buat mereka yang membutuhkan TF, Twin Flame energi. Oke? Dah.